menerima saja siapa yang datang, dibatasi oleh waktu, tapi tidak membatasi dengan jumlah. Nah, itulah masih ada kekurangan. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Oke, konseling genetika, apakah cuma sekali aja dok misalnya pasiennya datang? Nah, kita membagi tahapan konseling genetika itu berdasarkan dari kapan melakukan pemeriksaan genetik dan kapan mendapatkan hasil. Sebelum melakukan pemeriksaan genetik, itu ada yang namanya pre-test counseling. Jadi untuk apa pre-test counseling? Kalau misalnya kalian ada pasien datang dengan keluhan tertentu yang mengarah ke genetik. Karena mereka orang awam, walaupun mereka bisa mencari di situs-situs internet, ada misalnya Halodoc, atau misalnya dia mencari atau membaca bahkan jurnal, tentu mereka akan tetap mengalami kesulitan menentukan tes mana yang relevan untuk kondisi saat ini. Kita nggak bisa window shopping membeli atau melakukan produk-produk pemeriksaan tes genetik yang sangat banyak, tapi tanpa tujuan yang tepat sasaran. Nah, tugas konselor genetika adalah untuk membantu menjelaskan kepada pasien terkait apa yang mereka saat ini alami, kondisi yang mereka curigai, dan memfasilitasi mereka untuk membuat keputusan yang tepat terkait untuk pemeriksaan apa. Jadi misalnya kayak ada pasien Down syndrome, misalnya ada banyak pilihan. Oh mau kalau saya mau langsung genetik test dok, misalnya periksa DNA-nya, atau saya mau periksa misalnya sequencing, melihat juga urutan DNA. Padahal untuk Down syndrome ya kita bisa sarankan yang paling mudah dan murah harusnya apa deh kalau pemeriksaan genetik dari yang kalian pelajari di sesi tutorial kemarin. Kalau pasiennya udah lahir gitu. Izin dokter, Ya, itu yang pedigree kemarin, jadi nyusun pedigree oke, yang dari ada lagi pedigree ya. Ada lagi yang mau berpendapat, silakan. Terima kasih sebelumnya pendapatnya. Ada lagi? Kalau sudah lahir ya dok, Iya, kalau udah lahir. berarti pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik. Oke, ada lagi yang mau Izin menambahkan dokter, pendapat? Ya, pemeriksaan postnatal dokter. ya, pemeriksaan prostata apa itu contohnya kira-kira? Nah, ini sama halnya dengan apa yang dialami pasien tuh. Mereka akan bingung. Wah, banyak ya opsi pilihan yang harus dilakukan kalau udah ada anak terlahir dengan Down syndrome. Tapi pemeriksaan apa sih yang dapat membantu mereka untuk benar-benar menegakkan diagnosis bahwa ini Down syndrome? Dan mereka akan tahu bahwa, wah, kemungkinan nanti ini terjadi berulang ke anak saya berikutnya apa? Ada yang tahu? Izin dok, Mungkin analisis dokter, sitogenik. mungkin Tahu. Good. Jadi karyotyping atau analisis sitogenetika atau analisis kromosom. Jadi yang tadi disampaikan bahwa, wah kita misalnya memeriksakan fisik atau kita melakukan pedigree, betul itu wajib juga untuk dilakukan. Tapi tidak untuk benar-benar menegakkan diagnosis. Jadi itu penunjang ya untuk yang si pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Walaupun kita nggak bisa mengabaikan, itu adalah tahapan-tahapannya. Tapi untuk ngegongin bahwa ini Down syndrome sitogenetika. Untuk mengetahui juga bahwa, wah ini Down syndrome tipe klasik, ini tipe yang translokasi, ini tipe translocation dari mana? Kromosom juga bisa dari analisis kromosom. Nah itu contohnya deh sebelum mereka melakukan pemeriksaan, kita konsultasi dulu sama kita arahkan yang ini aja, Pak, Bu. Udah mereka setuju bahwa oke, kami setuju mau cek kromosom dengan segala konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya tadi tidak hanya konsekuensi bahwa kita tahu pemeriksaan Down syndrome, jadi ada pemeriksaan lanjutan atau mereka akan tahu mengenai kondisi fisik anaknya, kita juga ada konsekuensi psikologis. Jadi sebagai seorang konselor itu tidak hanya membantu mereka memahami penyakitnya yang mereka derita adalah kelainan genetik, tapi juga fisik dan psikologisnya. Kalian aja kalau misalnya dikasih tahu sesuatu ada bad news pasti akan merasa sedih. Nah, konselor juga seperti itu, harus mendampingi. Setelah ada hasil, gimana? Masa kita misalnya ngasih, kayak kalian dapat periksa HB atau periksa di laboratorium, langsung dapat aja, mungkin akan mengalami kesulitan ya untuk memahami. Kalian cuma ngeliat, oh referensi normalnya sekian.
Oh, berarti aku ini ada kurang nih anemia. Terus coba searching-searching anemia apa aja ya penyebabnya. Pas dibuka banyak banget, ada anemia defisiensi besi, anemia defisiensi vitamin B, ada karena penyakit kronik. Membingungkan, overwhelming information. Nah, post-test counseling itu tujuannya adalah membantu pasien memahami hasil tes. Kayak tadi saya bilang, kalau orang awam dapat hasil tes, misalnya ureum creatinine, pemeriksaan fungsi ginjal. Mereka tentu akan meraba-raba tuh, apa ya maknanya. Terus apa nih penyebab-penyebabnya? Apakah pasti saya sakit ginjal kalau ureum creatinine saya tinggi? Nah, hasil dari pemeriksaan genetik juga wajib dijelaskan. Kita wajib memberitahu apa ini hasilnya dan bagaimana implikasi ke kesehatan baik anak maupun familial impact, dampak ke keluarga. Baru 2 kali itu ya, jadi pasien itu nggak akan datang hanya 1 kali. Pertama untuk sebelum tes, kedua setelah tes, dan berikutnya yang tidak terbatas jumlahnya juga adalah supportive counseling. Banyak pasien-pasien ataupun keluarga-keluarga yang tetap datang untuk berkonsultasi karena apa? Karena penyakit genetik ini kan lifetime treatment ya, lifetime condition juga. Memang begitu udah dewasa, wah dok udah sembuh. Enggak, tetap saja berlanjut. Anak-anak Down syndrome pas sudah dewasa sembuh enggak? Enggak kan, tetap menderita Down syndrome. Nah makanya itu supportive counseling itu adalah suatu counseling yang berkelanjutan, regular. Mereka mau datang sebulan sekali, mau datang misalnya tiap minggu karena mereka banyak keluhan, ya silahkan. Kita sebagai konselor genetik wajib untuk memberikan pendampingan pada pasien dan keluarganya dan juga memberikan dukungan. Dukungannya juga bersifat salah satunya adalah psikologis ataupun dukungan mental. Lalu udah tahu misalnya, wah ada banyak kali ya jadwal konselingnya ya. Emang apa aja cakupan yang kita pegang sebagai konselor genetik? Banyak, tapi biasanya saat ini masih terfokus di kanker, di rare disease seperti yang nanti kita akan bahas di hari Sabtu, prenatal untuk para wanita hamil dengan keluhan-keluhan hasil temuan USG yang mencurigakan, atau kelainan reproduktif, pasutri yang tidak bisa memiliki anak, atau differences of sexual development yang ambiguous genitalia kayak CAH yang kemarin saya jelaskan. Jadi untuk saat ini yang paling sering saya jumpai sebetulnya adalah kanker, diikuti oleh rare disease dan infertilitas. Untuk prenatal, ini nggak terlalu sering ibu-ibu atau wanita hamil yang memang sadar akan apa yang mereka alami, jadi belum terlalu banyak pasiennya, tapi tetap ada. Salah satunya yang harus digalakkan adalah yang kita bahas di Down syndrome tuh, kita bisa deteksi sejak dalam kandungan. Oke, ini adalah data yang sangat baik menurut saya, data dari tahun 2018 sebetulnya memang ya. Kalian lihat deh jumlah konselor genetik di seluruh dunia dan khususnya di Asia. Kalian seangkatan aja berapa orang? 250 ya, 240 kan? Hampir kalah di Asia jumlah konselor genetiknya hanya 350. Jadi cukup langka ya kalau dibilangnya profesi ini belum banyak orang-orang yang mengambil jalur sebagai konselor genetik. 350 tersebar di Asia. Asia itu luas, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Jadi kalau dibilang apakah SDM-nya terbatas? Betul. Sekarang kita lihat kalau di Indonesia berapa orang? Kurang dari 10 orang. Dari berapa ratus juta penduduk, kita cuma ada kurang dari 10 orang yang praktek. Sekolah untuk jadi konselor genetika ada 1. Sejak tahun 2006 itu ada di Diponegoro, di Semarang. Dan sebetulnya di Asia Tenggara itu sejauh ini yang pertama adalah di Undip. Baru beberapa tahun belakangan ini ada di Filipina dan di Malaysia. Tapi meskipun sudah banyak, misalnya ada 100, kalau asalnya ada 100 lebih alumni, hanya kurang dari 10 yang praktek. Sisanya lebih banyak menjadi saintis. Jadi nggak terlalu banyak nih menjadi konselor genetika. Kalau kita lihat dari sebaran data, kayaknya banyak, tapi kita lihat konsentrasinya kebanyakan itu di bagian Jawa, Pulau Jawa. Yang selebihnya tersebar scatter, tapi lagi-lagi yang praktek hanya 10-an lebih atau kurang dari 10, nggak terlalu banyak. Salah satunya di Sumatera Selatan, ada saya yang juga aktif praktek sebagai konselor genetika.
Kalau udah kebayang bahwa wah nggak banyak ya dok ya iya. Berarti kalau misalnya kayak saya di Sumatera Selatan ini, saya juga handle pasien-pasien yang rujukan dari Regio Sumatera. Karena Regio Jawa kan sudah ada teman-teman saya tuh. Nah, Regio Sumatera, kebanyakan saya yang handle. Sejauh ini memang pasiennya berasal dari Medan, dari Pekanbaru, dari Bangka Belitung, lalu ada juga dari Jambi, dan ada yang dari Lampung. Karena mereka belum ada konselor genetik di provinsi masing-masing. Terus saya prakteknya gimana? Untuk yang di luar kota ya online. Karena kita ada telekonseling ya dek ya. Ada hikmahnya juga di balik pandemi, sekarang semua hal bisa dilaksanakan dengan teleconference. Salah satunya adalah telemedicine sekarang. Oke, kalau tadi saya judulnya adalah konseling genetika, padahal sekarang seperti yang pernah saya kasih tahu kalian, ada istilah genetik, ada istilah genomik. Perbedaannya adalah yang genetik itu dia adalah hanya membahas single gene, kalau genomik adalah keseluruhan gen. Kalau konseling genetika, seperti halnya istilah yang digunakan genetik, biasanya kita melakukan ini kalau ada indikasi klinis spesifik. Contohnya tadi thalassemia yang paling mudah, thalassemia Down syndrome. Indikasi klinisnya jelas-jelas bahwa ada suatu penyakit genetik. Dan tujuan pemeriksaannya pada pasien-pasien ini biasanya bersifat diagnostik atau bertujuan untuk menegakkan diagnosis. Kalau konseling genomik itu indikasinya lebih luas, tidak hanya indikasi klinis, bisa indikasi sosial seperti yang kemarin disebutkan ada pemeriksaan ancestry atau keturunan, itu indikasinya sosial atas permintaan dari pasien. Hasilnya bersifat apa? Genomik. Karena tujuan pemeriksaannya tidak hanya untuk menegakkan diagnosis, tapi lebih ke preventif atau lebih untuk promotif. Hanya ingin tahu nih, misalnya saya kira-kira beresiko kanker enggak? Bisa periksanya menggunakan penelitian, tapi sifat konselingnya itu sangat luas dan tujuan pemeriksaannya bukan karena dia terkena kanker, tapi karena dia ingin tahu apakah akan kanker atau tidak, sehingga bisa melakukan preventive measures. Oke, ini tujuan dari konseling genetik genomik hampir sama dengan apa yang saya jelaskan ketika menjelaskan mengenai tahapan-tahapan konseling. Jadi kita wajib untuk memberitahu bagaimana faktor genetik itu berperan dalam kondisi pasien, lalu faktor lingkungan juga jika penyakitnya bersifat multifaktorial, menyampaikan hasil tes, diskusi tentang makna dari tes itu apa, dan apa sih yang harus dilakukan ke depannya. Kayak kalian misalnya ketemu pasien dengan anemia. Kalau misalnya anemianya parah, kan tentu akan menyarankan kita perlu transfusi ya Bu, ini ke depannya. Nah, sama halnya dengan pasien-pasien genetik. Kalau udah tahu hasilnya apa, kita bisa menyampaikan apa yang harus dilakukan untuk ke depannya. Kita juga bisa memberitahu bahwa, oh mungkin Ibu perlu tes-tes lain nih untuk membantu menegakkan diagnosis yang lebih tepat, karena ini dianggap belum terlalu 100% tegak diagnosisnya bisa. Atau juga tadi saya bilang, memberikan dukungan dan pendampingan terhadap pasien dan juga keluarganya. That's one thing that you need to really stress it out. Nah, tahapannya apa pada saat konseling genetik, baik itu pre-counseling, post-counseling, atau supportive counseling? Secara umum sama kayak ke dokter ketemu pasien. Ada anamnesis yang tadi tuh ya untuk buat pedigree dan juga untuk mengetahui riwayat penyakit dahulunya. Lalu setelah dapat hasil tes, ya kita harus menghitung nih risk assessment atau risk recurrence, sama kayak kalian nanti di Down syndrome kalian kan bahas nih kalau yang carrier balance translocation adalah ayah, berapa persentase kemungkinan untuk terjadi pada anak. Kalau carrier balance translocation pada ibu, berapa persentase kemungkinan terjadi pada anak. Lalu juga kita harus menjelaskan apa saja pemeriksaan genetik yang tepat untuk dilakukan dan available. Seringkali availabilitas dari pemeriksaan genetik ini menjadi kendala. Saya pernah dapat pasien yang dari Bangka Belitung, sejawat juga, sejawat dalam hal ini maksudnya adalah sesama dokter. Beliau itu melahirkan anak dengan kelainan genetika. Dan yang sedihnya anak beliau meninggal setelah beberapa hari menjalani perawatan, bahkan sempat menjalani operasi. Lalu kan mau menegakkan diagnosis nih, karena termasuk suatu penyakit yang langka di Indonesia. Di Indonesia kita belum punya resources nih untuk melakukan tes genetik. Jadi saya coba konsultasi ke sejawat dari luar negeri dan ternyata bisa di luar, tapi kendala biaya dan pengiriman bahan atau spesimen.
Jadi mendiskusikan pemeriksaan genetik yang tepat dan tersedia itu adalah challenge konselor genetik di Indonesia saat ini. Karena nggak semuanya ada. Ya, sejawat dari luar menawarkan bahwa bisa nih dok, ada nih kita bisa kalau misalnya mau harganya sekian, pengirimannya yang menggunakan pengiriman yang memang sudah disediakan. Tapi itu yang paling ditekankan adalah biayanya. Mahal, apalagi kemarin sejawat saya adanya di Eropa tuh. Lebih mahal lagi ya kursnya dibandingkan kurs-kurs misalnya biasanya kalau kita ngirim sampel ada ke Korea, ada ke Jepang, ada ke Belanda, Eropa itu yang paling sering, tapi mahal. Tapi jangan takut juga terkadang karena kita kenal dengan sejawat-sejawat dari luar, ada yang bersedia untuk bantu secara free. Tidak apa-apa, kirim aja, saya periksa gratis. Tapi tetap ada keluar biaya untuk apa? Biaya pengiriman sampel. Pemeriksaannya mungkin gratis, tapi ngirimnya ke luar negeri itu yang harus bayar. Nah, selain tadi mendiskusikan tentang pemeriksaan genetik apa yang tepat dan tersedia, kita juga harus melakukan pemberian informasi mengenai hasil yang sudah didapatkan dan memberikan dukungan psikososial. Ini sekilas pedigree itu mengapa penting yang saya sebutkan ketika kita belajar pattern of inheritance. Begitu kita membuat pedigree, kita bisa mereka kira-kira apa pola warisan pada keluarga ini, sehingga dapatlah kita memberikan informasi tentang recurrence risk. Karena pasti akan ada pola-pola tertentu. Ini pedigree yang disusun berdasarkan dari riwayat keluarga tertentu. Kebetulan ini ada pasien kanker. Kalau kalian lihat nih, ada ovarian cancer atau breast cancer. Sebetulnya kalau dilihat, wah, dua kanker yang berbeda tuh, kanker indung telur, kanker payudara. Tapi dalam dunia kedokteran, jika ada dua kanker ini, kemungkinan ini diwariskan. Karena mereka berasal dari sumber yang sama secara embriologisnya. Jadi bukan berarti, wah, aman lah, yang satu kan kankernya di indung telur, satunya kanker payudara. Bukan yang sama-sama payudara atau sama-sama ovarian. Kalau ingat kuliah yang complex disease, salah satu ciri dari familial hereditary cancer adalah jika ada dua kanker yang berbeda namun berasal dari sumber embriologis yang sama, itu berarti kita curigai bisa diwariskan. Oke, ini sudah saya jelaskan apa yang kita lakukan setelah kita pedigree, hampir sama dengan tahapan-tahapan dari konseling genetika. Dan ini yang saya mau juga sharing bahwa sekarang ini pasien-pasien tuh bisa banget untuk tes genetik tanpa ketemu dokter. Ini untuk yang mana? Yang genomik, yang sifatnya adalah untuk mengetahui pencegahan apa yang perlu dilakukan, kayak cancer genetic risk, atau minat dan bakat dari aspek genetik, atau nutrigenomik, atau mau periksa misalnya, oh, kira-kira skincare macam apa sih yang cocok untuk saya, itu ada pemeriksaannya juga, skincare genomic test, atau misalnya memeriksakan sport. Saya cenderung cocok pakai olahraga apa ya, apakah olahraga yang angkat beban atau kardio. Nah, itu juga bisa kita periksa. Jadi banyak banget dalam semua lini kehidupan tuh kita bisa melihat apa potensi genetik kita untuk kita manfaatkan di dunia nyata bahwa oh kalau misalnya memang saya lebih cenderung bagus di kardio karena kalau angkat beban saya lebih mudah cedera misalnya di ankle, Achilles joint-nya mudah cedera, berarti saya jangan lari, saya jangan yang banyak lompat, saya harus fokus misalnya ke building the upper part of the body gitu loh. Bisa. Jadi kalau misalnya juga kayak skincare, mudah freckles. Jadi ya bagi cewek-cewek benar-benar harus pakai sunscreen, lalu misalnya juga tidak menggunakan makeup yang komedogenik supaya tidak mudah timbul bintik-bintik hitam. Nah, tes-tes seperti itu yang bisa langsung dilakukan oleh konsumen atau pasien disebut dengan direct to consumer testing. Jadi banyak banget kalau misalnya kalian tahu kemana harus memeriksakan diri, itu banyak. Salah satu company, perusahaan swasta yang sudah banyak bergerak ini ada Prodia, ada Asaren, ada Kalbe. Yang saya pernah kerja juga di Asaren itu sekarang malah mereka jual DNA kit-nya itu di Watson. Jadi kalian jalan-jalan ke Watson mau beli misalnya, mau beli sabun cuci muka, ada DNA kit, beli terus kalian ambil dari saliva atau dari usapan pipi bagian dalam buccal swab,
kirim ke perusahaannya, mau periksa nih saya keturunan mana, jangan-jangan saya ada orang bulenya, saya ada orang Arabnya atau orang Afrika, bisa. Semudah kalian pergi ke Watson deh. Sekarang ini udah banyak banget tes-tes genetik yang bisa kalian akses, asal ada dananya dan asal ada keinginannya. Tapi yang ini kelemahannya adalah tentu kalian pasti setelah dapat hasil ya bingung ya mau kemana nih untuk memahami. Makanya di perusahaan-perusahaan tersebut ada konselor genetika. Salah satunya nanti kalau misalnya kalian emang periksa ya ketemunya saya. Beberapa kali saya juga ketemu nih, oh ada mahasiswa saya yang periksa cancer risk dan ketemunya dengan saya juga. Jadi banyak banget kalau misalnya kalian ada yang tertarik menjadi konselor di kemudian hari, ini adalah profesi yang cukup untuk menjanjikan. Ini adalah alur-alur pemeriksaan genetik dan isu yang terkait. Ini kalau pemeriksaan genetik ya deh ya, kalau pemeriksaan genomik lain lagi. Pemeriksaan genetik itu kalau kita menegakkan diagnosis dan ketemu bahwa ada varian yang patogenik, tentu dampaknya adalah ke keluarga. Dan kita harus memberikan informasi ini ke pasien, tapi kalau pasiennya tidak bersedia kasih tahu ke keluarga, gimana? Jadi banyak lagi isu-isu etik yang berkaitan dengan temuan pemeriksaan genetik. Namun kesemuanya ini, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, tujuannya adalah ingin membuka wawasan kalian bahwa di era precision medicine, era personalized medicine, itu kita tidak lagi berpatokan pada satu terapi atau satu treatment adalah untuk semua orang. Jadi sekarang treatment kita adalah individual based, individual treatment decision. Kalian kan satu dan sama lainnya itu kan unik dan berbeda. Nah, begitu pula terapinya, termasuklah terapi-terapi obat-obatan yang sekarang sudah berbasis personal medicine. Di kemudian hari, lagi-lagi yang saya mau tekankan adalah ada banyak rupa-rupa jalan hidup. Jadi kalian sebagai calon dokter di masa depan dibebaskan untuk memilih kira-kira jalur mana yang ingin saya tempuh. Jika ingin tetap di jalur sebagai dokter umum, GP, juga tidak masalah. Karena kalau tidak ada yang jadi GP, tidak akan ada yang bekerja di layanan primer, di perifer untuk menangani pasien-pasien pada awal mula mereka datang. Jadi avant-garde-nya tidak ada kalau nggak ada GP. Mau melanjutkan ke internal, internis, penyakit dalam, silahkan. Obgyn, silahkan. Nutritionist, silahkan. Mikrobiologi klinik, boleh juga. Farmakologi klinik, nggak masalah. Kedokteran nuklir, kedokteran pesawat terbang, boleh, atau konselor genetik. Jadi, jangan hanya menutup wawasan kita akan satu hal saja. Yakinkan diri bahwa ada banyak kesempatan di luar sana yang bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi diri kalian maupun juga orang lain. Baiklah, terima kasih banyak atas perhatiannya pada pagi hari ini. Karena sifatnya sharing, jadi kalau ada yang mau ditanyakan misalnya, dok, ini gimana sih dok tentang konselor genetik lebih lanjutnya apa yang harus dilakukan misalnya. Nanti gimana, atau misalnya potensi gaji dok misalnya, ya bolehlah kita bahas sedikit-sedikit ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Kuliah saya sudah selesai, rangkaian kuliah saya, alhamdulillah. Jadi kalau memang masih ada mulai tentang yang sebelum-sebelum kuliahnya juga masih boleh. Saya berikan kesempatan.